Selamat datang di podcast Mata Persib, podcast yang akan membahas Persib secara lebih menukik, review match antara Persib melawan Persija dalam lanjutan pekan ke-6 BRI Liga 1 yang berhasil dimenangkan oleh Persib dengan skor 2-0 ya di Stadion Sijalak Harupat pada sore hari ini. Pertandingan yang seru, punya intensitas yang sangat tinggi, tensinya juga tinggi. Pertandingan yang memang kita ekspektasikan terjadi dalam sebuah pertandingan big match ya, dalam sebuah derby yang disebut El Clasico di Indonesia, yang memang idealnya seperti ini gitu, seru, saling jual beli serangan, dan panas juga gitu ya tensinya di lapangan. Walaupun pada akhirnya pasca pertandingan ada insiden yang cukup membuat miris, tapi ya nanti kita itu bahas di belakang ya. Sekarang kita bahas dulu teknis pertandingannya, review matchnya. Tapi sebelum kita review match melawan Persija, jangan lupa untuk subscribe YouTube kita, channel ini. Jangan lupa untuk like dan komen juga, kita diskusi mengenai pertandingan-pertandingan Persib di kolom komen. Dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media @matapersib, ada di Instagram, ada juga di TikTok. Ya, silakan jangan lupa di follow dan di subscribe. Oke, pada pertandingan ini jeda sekitar dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 3 harian ya. 3 harian setelah kemarin kalah dan bermain butut melawan Port FC di ACL 2, yang memang di situ juga banyak kritikan yang disampaikan kepada Bojan bahwa Bojan merotasi pemain di melawan Port itu untuk mempersiapkan lawan Persija. Dan memang secara line up yang dipasang ini adalah line up possible full team saat ini ya. Maksudnya line up terbaik saat ini, yang memang masih minus DDS, masih minus Rezali Hanusa juga sebagai bek kiri utama musim kemarin yang masih cedera tapi sudah ada di bench. Sementara kalau untuk DDS mungkin baru bisa bertanding di pertandingan selanjutnya melawan Madura, jadi dia belum ada di bench juga. Oke, dan kita bahas dulu dari line up. Memang tadinya sudah bisa dibilang ini adalah line up terbaik Persib saat ini, bisa dibilang, walaupun mungkin belum winning team. Biasanya kan Bojan ini bisa dibilang kalau udah ada winning team, dia menang di suatu pertandingan, nextnya gitu di pertandingan selanjutnya dia akan pasang line up yang itu lagi sampai akhirnya line up itu tampil jelek, kalah atau seri, baru Bojan melakukan perubahan. Itu yang biasa kita lihat di musim lalu. Tetapi di musim ini setelah menang beberapa kali kemarin lawan Biak, lawan PSIS, lalu lawan Persija juga, ini line up-nya masih berubah-berubah. Ya mungkin juga ini dampak dari tidak semua pemain fit seperti itu ya. Sorry. Ya, untuk kiper masih ada Kevin Rey Mendoza, dan Persib tampil dengan formasi seperti biasa 4-2-3-1 dengan jajaran 4 backnya Nick dan Gustavo yang lagi-lagi masih belum disentuh ya untuk rotasi, dan memang tidak seharusnya juga dirotasi di pertandingan ini. Lalu Edo Febriansah di back kiri, dan di back kanan slot regulasi U22 diisi oleh Kakang Rudianto. Jadi memang Robby Darwish udah nggak dipasang lagi di sini. Sepertinya Bojan juga cukup puas dengan penampilan Kakang, yang memang secara defense dia solid sih ya dalam beberapa pertandingan terakhir. Meskipun dalam menyerang mungkin masih banyak kritikan. Lalu untuk duet di lini tengahnya, double pivotnya, kalau sebelumnya yang ditampilkan adalah Matteo Kocijan dan Dado, lalu Matteo Kocijan dan Mark Klok, di sini ditampilkan kembali duet Mark Klok bersama Deddy Kusnandar. Di depannya ada Tyrone Del Pino sebagai pemain nomor 10, playmaker. Beckham Putra di sayap kanan, Ciro Alves kembali ditampilkan di sayap kiri, dan Dimas Derajat di nomor 9 central forward. Sementara untuk Persija Jakarta ini bermain dengan skema 3 back tengah ya, yang kipernya Carlos Eduardo, ini kiper baru. Lalu Ferrari, Kudela, dan Rizky Ridho yang menjadi 3 center back-nya. Ditopang sebagai wingback ada Rico Simanjutak dan Firza Andika. Lalu Reski Fandi gelandang bertahan, duet bersama central midfieldernya yaitu Gajos. Lalu di depannya ada Gustavo Almeida, Witan Sulaiman, dan Rio Matsumura. Nah ini juga dengan formasi 3-4-3 ini, kalau lagi menyerang memang sangat fluid untuk mengontrol lini tengah, pun ketika bertahan pun Rico sama Firza jadi mundur dan membentuk shape menjadi 5 back
Ini Persija secara secara bentuk formasi ini memang kuat gitu, menumpuk ya. Makanya kenapa di jalannya babak pertama, tepatnya sebelum insiden kartu merah, ini Persija cukup mendominasi possession. Jadi ketika dia bertahan, dia sejajar 5 back, lalu Reski Fandi dan Gayos juga aktif untuk bantu bertahan, maka Persib di situ agak kesulitan untuk menembus lini pertahanan Persija. Kesulitan untuk progresi lewat tengah gitu, karena ya itu tadi numpuk gitu pemainnya. Dan akhirnya Persib mencoba melakukan pendekatan dengan umpan-umpan direct seperti biasa dari back, dari Nick maupun dari Gustavo Franca yang langsung mengincar sayap. Karena meskipun pemain Persija itu numpuk, tapi secara kelebaran dia agak narrow gitu ya, jadi nggak terlalu lebar. Jadi dia benar-benar fokus untuk menjaga zona di area lini tengah sampai ke half space. Sementara untuk kelebarannya itu Persija agak ngelepas soal itu. Jadinya Persib bisa memanfaatkan dengan mengalirkan progresi bola ke arah sayap, baik itu ke Beckham di kanan maupun ke Ciro di kiri. Dan Beckham di sini tampil sangat bagus gitu. Dia ketika mendapatkan bola, dia itu bisa langsung menusuk inverted ke area half space. Jadi Beckham pergerakan di sayapnya itu enggak yang bergerak ke ujung keluar gitu ya untuk mengirim crossing, enggak, tapi banyak bergerak nipu, dalam tanda kutip nipu Firza Andika untuk ngecoh masuk ke half space kanan dari situ. Nah di situ pemain-pemain Persib secara pergerakan tanpa bolanya mulai bergerak, Tyrone bergerak, Dimas Derajat juga bergerak, dan Ciro Alves juga bergerak ke half space kiri. Makanya jadinya secara posisi pemain tuh jadi kayak numpuk di depan kotak penaltinya si Persija. Di situ yang emang Persib membuat chaosnya itu di situ. Jadinya memang Persib sekali lagi untuk progresi lewat sayap, tapi ketika bolanya menjelang kotak penalti itu bolanya diarahin ke half space gitu. Jadi jarang untuk sampai dibawa ke ujung untuk kayak adu lari kayak gitu. Kenapa jarang dibawa ke ujung? Karena pasti Persija menang jumlah. Ada juga momennya memang Beckham ataupun Kakang yang bantu overlap untuk membawa bola sampai ke ujung dekat ke garis corner dan mengirimkan crossing, tapi di situ ya udah ada Rizky Ridho sama Firza Andika yang menutup gitu, yang menutup ruang. Mau crossing ketutup Rizky Ridho, mau balik lagi ke belakang pun di situ udah ketutup Firza Andika. Belum lagi Gayos yang emang aktif juga untuk support, membantu menutup ruang pemain Persib yang udah terjebak di sayap gitu. Makanya jadi meskipun Persija tadi bermain narrow, bukan berarti bagian sayapnya tidak terlindungi. Jadi mereka juga cukup reaktif ya ketika Persib melakukan progresi ke sayap seperti itu. Sebaliknya kalau dari segi pertahanan, sejujurnya Persija tidak banyak melakukan pressing. Persija bermain dengan tempo yang lambat. Persija juga bermain banyak mencari celah gitu ya dari possessionnya. Mereka benar-benar pelan, build up serangan dari Carlos Eduardo ke back, dari back ke Gayos. Di situ Gayos banyak mencari ruang untuk Witan maupun Rio. Alhasil bolanya itu banyak dikasih ke Gustavo, lalu Gustavo yang melebar. Di sini Witan sama Rio Matsumura yang saling switch untuk mengisi ruang dan bikin pertahanan Persib terkecoh. Di waktu yang bersamaan, Rico Simanjuntak dan Firza Andika juga overlap untuk menjaga kelebaran supaya ada opsi passing ke sayap gitu. Sesekali memang Persib bisa ditembus, tapi untungnya pertahanan kita masih cukup oke untuk menahan serangan-serangan dari Persija. Nah, itu soal jalannya pertandingan setidaknya sampai menit 25, saling jual beli serangan, saling ngulik untuk masuk ke kotak penaltinya masing-masing untuk menyerang, tetapi belum ada peluang yang begitu membahayakan bagi kedua tim, sampai pada akhirnya angin ada mutlak di Persib Bandung setelah Firza Andika menyikut Beckham Putra yang beberapa kali ya melakukan trik ngegocek, mengoceh gitu ya, dan korbannya itu Firza Andika yang mungkin Beckham ini tadi tampil sangat bagus ya di terutama di babak pertama. Percaya dirinya dapat, legeg-legegnya dapat, trik-trik yang dia keluarkan tuh bener-bener bikin pemain Persija sebel gitu ya. Ngegocekin, ngolongin, itu tuh pasti bikin sebel gitu. Ditambah tensi pertandingan emang tinggi, terus
dihadapkan oleh pemain yang banyak ngecoh, yang banyak jahil gitu seperti Beckham, tapi momen-momennya tuh pas. Makanya kenapa Firza Andika sampai bisa menyikut gitu ya di menit ke-27 itu, karena itu pun kan setelah si Beckham bisa ngecoh Firza untuk melewati Firza. Kalaupun itu Firza nggak nyikut, itu setidaknya pasti bakalan terjadi satu peluang yang mungkin bisa berbahaya dan bahkan bisa tercipta gol gitu dari sisi sayap itu. Tapi Firza langsung nyikut. Memang ini dinilai sebagai pelanggaran yang seharusnya tidak perlu terjadi gitu ya. Tetapi ya, it is what it is. Sudah terjadi dan Persib menang angin di situ dengan unggul jumlah pemain. Tidak lama setelah Firza keluar, ya Persib jelas langsung meningkatkan tempo serangannya, meningkatkan intensitas serangannya. Tadi Nick sama Gustavo yang masih cukup berhati-hati untuk memasang garis pertahanan, ketika udah kartu merah langsung pasang garis pertahanan yang tinggi. Ditambah Persija pun respon taktikalnya adalah menarik Rio Matsumura dan memasukkan Rio Fahmi untuk mengisi posisinya Firza Andika di wingback kiri. Alhasil ya Persib semakin nyaman karena Yannick sama Gustavo tidak ada tekanan dari Rio Matsumura yang mungkin secara pergerakan tuh Rio lebih bisa bikin surprise gitu ya, dengan skill-skill individunya dia bisa mengolah bola itu sendiri, dan kayak ya insya Allah lah bola ketika udah ada di Rio Matsumura ya dia bisa olah itu sendiri, entah dengan dribble entah dengan apa. Seharusnya ya mungkin Witan yang idealnya ditarik dan Rio yang tetap dipertahankan gitu, karena pergerakan Witan lebih limited dibandingkan dengan Rio Matsumura. Tetapi tadi ya Carlos Pena menarik Rio Matsumura dan Persib semakin nyaman karena lini depannya ya tidak ada gangguan lagi gitu. Sementara kalau Gustavo ya itu udah cukup disakuan, Gustavo Almeida ya udah cukup disakuan sama Nick gitu dan Gustavo Franca. Susah untuk Gustavo Almeida mendapatkan bola seperti itu. Lalu skema terjadinya gol Persib yang pertama melalui Dimas Derajat ya, tendangan voli gitu. Itu pun kurang lebih terjadinya sama dengan yang tadi kita ceritakan, bahwa Persib ketika menyerang pemain-pemain itu langsung bergerak menumpuk di area half space, dan di situ terjadi kombinasi umpan-umpan pendek yang mungkin bikin pemain Persija juga bingung ya, itu antara Ciro juga di situ ngasih ke Dimas kasih lagi gitu kalau nggak salah, terus Ferrari di situ clearance-nya salah gitu, headingnya malah kurang sempurna dan Dimas melihat celah bola yang bisa direbut di situ, jadi Dimas langsung sabet tuh bola dan langsung melakukan first time tendangan volley yang tidak bisa ditahan dengan sempurna oleh Carlos Eduardo. Jadi bolanya memantul malah jadi makin keras dan akhirnya gol 1-0 untuk Persib. Gol yang sangat emosional, bikin merinding karena Dimasnya juga sampai nangis ya. Ini kayaknya memang ada tekanan-tekanan besar yang lega gitu dari Dimas Derajat, cukup emosional untuk seluruh pemain Persib. Dan setelah kita unggul 1-0 itu mutlak anginnya memang ada di Persib Bandung. Persib menguasai pertandingan, langsung mendapatkan banyak peluang, menyerang terus, membombardir. Beckham Putra juga makin pede gitu. Pokoknya udah tinggal menunggu waktu untuk bisa menambah keunggulan. Sebenarnya seperti itu ya. Ketika peluit babak pertama ditiup, babak 2 tuh ya udah nyaman seharusnya gitu. Sampai ya memang ketika babak 2 berjalan, Persib juga semakin terus melakukan banyak serangan. Persija secara shape sudah tidak serapih di babak pertama karena dia kekurangan pemain. Jadi berhasil beberapa kali ya ditembus gitu. Lewat counter attack, Ciro beberapa kali lepas, lalu lewat Edo juga yang bantu overlap beberapa kali bisa menembus ke kotak penalti. Tyrone Del Pino juga banyak melakukan tendangan, dan kita coba juga lihat ya statistik di pertandingan pada hari ini. Jadi secara shoot on target Persib itu ada 5 gitu yang terjadi di pertandingan ini. Ada yang itu ketahan sama Matteo Kocijan juga, itu kan ketahan sama Carlos Eduardo, Ciro yang kena tiang. Lalu ya tadi cukup banyak lah ya gitu. Dimas Derajat juga tadi ada peluang lagi, tapi memang penampilan dari Carlos Eduardo
ini layak diacungi jempol karena tadi kalau kipernya mungkin bukan Carlos Eduardo atau Eduardo lagi tampil di bawah performa, ya mungkin tadi sudah bisa kebobolan gitu Persija itu dari semenjak babak kedua dimulai. Seperti itu. Lalu berbanding terbalik dengan Persija Jakarta yang shot on targetnya 4, jadi cuma beda tipis sebenarnya ya, meskipun berbanding terbalik bedanya cukup tipis untuk Persija yang bermain dengan 10 orang sejak menit awal babak pertama. Lalu untuk catatan passingnya, Persija mencetak 350 passing dengan 287 sukses, sementara Persib 351 passing, hanya beda 1 passing aja dengan Persija di pertandingan ini, tetapi dengan persentase sukses yang lebih tinggi yaitu dengan jumlah 311 pas. Lalu bicara soal panasnya pertandingan ini, secara foul Persib mencatatkan 11 foul dan Persija 18 foul. 3 kartu kuning untuk Persib, 4 kartu kuning untuk Persija, dan sama-sama mengkoleksi 1 kartu merah. Seperti itu. Lalu untuk statistik individu ya di pertandingan pada hari ini, kita tadi bandingkan Carlos Eduardo membuat banyak penyelamatan, tapi ternyata Kevin Mendoza juga sama melakukan penyelamatan yang cukup banyak, yaitu 4 save di pertandingan ini berbanding dengan Carlos Eduardo sebanyak 3 save. Lalu untuk passing sukses di sini yang nomor satunya pada pertandingan ini adalah Edo Febriansah tadi dengan 44 passing sukses, dan Gustavo Franca dengan 42 passing sukses. Ini jadinya Gustavo dalam beberapa pertandingan berturut-turut ke belakang selalu mencatatkan passing sukses yang tinggi. Kayak gitu. Nah itu pada akhirnya setelah pertandingan meskipun dipegang anginnya oleh Persib, mulai game on lagi ketika Mark Klok di kartu merah pada menit ke-60 karena mengangkat kaki yang cukup tinggi dan seperti ada intensi untuk mencederai Maciej Gajos di situ. Klok juga nggak protes karena mungkin ya memang dia emosi, dia juga lost control sehingga melakukan itu. Dan akhirnya Persib melawan Persija sejak menit 60, 10 orang lawan 10 orang. Ini bikin game on dan cukup tegang lagi. Tetapi untungnya Persija meskipun sekarang sudah menyamakan, maksudnya secara jumlah pemain sudah sama, tapi tidak ada skema serangan yang terorganisir dengan baik gitu ya. Masuk nih Marco Simic gitu, di depan otomatis ada Simic, ada Gustavo Almeida, dan secara logika kita nangkapnya adalah mungkin Persija akan bermain cepat dengan mengandalkan umpan direct supaya si Gustavo Almeida dan Marco Simic bisa mengandalkan duel udara ya, mengandalkan postur mereka untuk memenangkan duel udara dan bisa terjadi gol lewat sundulan. Tetapi tidak banyak crossing juga yang berhasil untuk dilesakkan oleh pemain Persija karena untungnya Persib back sayapnya juga tampil solid. Edo Febriansah dan Kakang Rudianto meskipun sudah bermain dengan 10 orang, mereka cukup disiplin untuk menjaga posisinya supaya tidak banyak dilewati baik itu oleh Rico Simanjuntak maupun Rio Fahmi di sisi kiri gitu. Jadi kita masih ketolong oleh solidnya pertahanan kita. Walaupun sesekali memang ada bola yang nyampai ke kotak penalti dan terjadi beberapa kemulut, tapi masih bisa dimentahkan oleh Kevin Mendoza. Seperti itu. Lalu Persib Bojan Hodak merespon kondisi ini dengan mengganti Ciro Alves, mengganti Dimas Derajat juga, masuk Rian Kurnia dan juga Mailson Lima gitu ya. Setelah sebelumnya juga memasukkan Matteo Kocijan dan Rahmat Irianto ya untuk menjaga stabilitas di lini tengah gitu. Karena Rian bisa banyak berani duel fisik pun dengan Matteo Kocijan gitu. Nah, setelah masuk Rian Kurnia dan Mailson Lima, Mailson yang menggantikan posisi Dimas di nomor 9. Persib akhirnya berhasil untuk menambah keunggulan lewat counter attack dari sisi kanan. Bola yang diterima oleh Tyrone Del Pino, Tyrone cukup klinis dan langsung mengarahkan bola itu mencari Rian Kurnia di belakang backnya Persija.
umpan matang dari Tyrone berhasil juga diselesaikan dengan klinis oleh Rian Kurnia. Nah, ini skema counter yang simple tetapi mematikan ya, yang kayak gini-gini gitu, mengincar bola di belakang back lawan dan finishingnya juga klinis tanpa banyak menyia-nyiakan momentum. Rian Kurnia pun finishingnya bagus dan masuknya dua pemain ini juga cukup untuk memecah konsentrasi Persib, meskipun Mailson secara performa juga nggak bagus-bagus banget tadi ya, banyak lose control, banyak salah passing, tetapi setidaknya kehadiran dia tadi cukup membuat konsentrasi pemain Persija terpecah gitu. Kalau sebelumnya Persija itu back-backnya bisa fokus untuk menghadapi Ciro karena bola kita tuh apa-apa pasti ke Ciro, tapi setelah Ciro keluar, bolanya jadi bisa lebih dibagi kemana-mana dan pemain Persija jadi tidak fokus. Seperti itu. Jadi masuknya Rian dan Mailson perannya secara tidak langsung ada di situ. Lalu terakhir ya, Victor Igbonevo masuk menggantikan Tyrone Del Pino. Ini memang murni untuk mengamankan keunggulan aja. Bojan sudah puas dengan skor 2-0 dan akhirnya Persib menutup laga big match ini dengan skor 2-0, kemenangan yang nyaman. Dan sementara untuk Persija sampai menit ke peluit terakhir dibunyikan, tidak ada peluang. Oh, mungkin ada peluang satu dari Hanif Syahbandi di mana tendangannya sempat ketepis sama Kevin Mendoza dan kena tiang. Itu mungkin salah satu peluang emas ya dari Persija di dekat-dekat menit akhir lewat Hanif Syahbandi. Ya memang ini ada kelengahan juga dari pemain Persib sehingga bola bisa nyampe ke kotak penalti lewat crossing gitu. Seperti itu. Ya, cuman kemenangan ini sayangnya tidak berakhir dengan euforia yang menyenangkan ketika kita mendengar kabar bahwa terjadi insiden kerusuhan antara supporter Boboto, sebagian tribun Boboto yang terlibat bentrok dengan steward. Jadi memang secara kronologi pastinya ini masih banyak versi ya gitu. Tetapi yang jelas insiden ini terjadi adalah buntut dari kasus beberapa hari lalu di mana telah terjadi intimidasi dari oknum pemain yang diduga melakukan kekerasan terhadap seorang bobotoh di locker room Persib gitu. Dan kejadiannya setelah melawan Port FC, ada kejadian tersebut, lalu rame, lalu Persib mengeluarkan statement di hari Minggu ya, H-1 pertandingan ini. Tetapi statementnya ini yang memang belum clear, meskipun pada hari yang sama telah terjadi demo tuntutan keadilan mengenai bagaimana kasus ini seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat, diinvestigasi dengan cepat, karena harusnya secara logika mudah untuk menginvestigasinya karena bisa menggunakan CCTV misal gitu, atau mungkin dengan mendatangkan oknum pemain yang bersangkutan. Tetapi kronologinya masih belum clear karena belum ada klarifikasi pun dengan official statement Persib yang masih ngambang gitu ya, masih menunda sampai maksimal tanggal 27 untuk mengeluarkan statement resmi kembali terkait sikapnya kepada kasus ini. Yang lebih parah lagi adalah kasus mengenai dugaan pelecehan seksual oleh steward pada pertandingan lawan Port gitu ya. Yang ini mungkin selain kekerasan pemain, pelecehan terhadap perempuan ini juga yang membuat tensi dari Boboto saat ini memang cukup sedang meninggi gitu ya. Terkait kasus pelecehan ini pun sama, masih belum ada official statement yang memuaskan gitu ya, belum ada yang clear. Sehingga atas kondisi yang belum clear ini, maka buntutnya adalah kekerasan ini. Jadi memang tidak membenarkan apa yang terjadi pada sore hari ini ya. Kekerasan, penyerangan terhadap steward yang mungkin bukan pelaku dari yang tadi disebutkan, steward yang lain, belum lagi korban-korban yang lain, dan ada kerusakan infrastruktur yang terjadi juga. Tetapi pada dasarnya adalah satu kekerasan, bukan berarti
bisa dibalas dengan kekerasan yang lainnya, lalu dibalas lagi dengan kekerasan yang lainnya, berlanjut terus, dan pada akhirnya menjadi pembenaran gitu. Di satu sisi manajemen salah, di sisi lain oknum pemain salah, tetapi ketika udah seperti ini, kondisinya kita sedang menang, mental pemain bagus, mental tim bagus, tim juga saat ini masih dalam tren yang bagus karena masih unbeaten, tetapi ya kasus ini membuat kondisi menjadi mengkhawatirkan gitu. Karena ya pasti Persib akan dihukum karena kejadiannya ada di dalam lapangan, kejadiannya persis setelah pertandingan pun tadi ada flare juga ya yang nyala di menit 93-an, itu masih dalam lingkup match masih berlangsung. Jadi ya agak menyayangkan kejadian hari ini, terlepas dari memang kita masih mengawal kasus yang oknum pemain intimidasi itu. Tetapi pada dasarnya secara value yang lebih besarnya adalah kekerasan apapun dalam sepak bola tidak seharusnya diwajarkan. Tak terkecuali untuk seluruh elemen di sini ya, pemain, pelatih, supporter, ofisial, dan semua-muanya yang ada di lingkup sepak bola gitu ya. Jadi ya mohon maaf ya kalau salah kata, tapi intinya adalah kita ada di barisan bahwa kekerasan itu tidak dapat dibenarkan siapapun yang melakukan dan apapun alasannya gitu. Walaupun memang sebagian dari kita merasa ada ketidakadilan, ya bukan berarti ketidakadilan itu ya dicari lagi dengan kekerasan gitu. Karena ya itu akan menjadi lingkaran setan yang nggak selesai-selesai dan kondisi jadi makin chaos dan tidak kondusif gitu. Ini pasti ada jalan keluarnya sih. Jalan keluarnya adalah siapapun yang bisa menahan diri saat ini terlebih dahulu, entah itu dari manajemen maupun dari Persibnya. Entah itu dari manajemen maupun dari supporter atau siapapun lah yang bisa mencoba menahan diri dulu gitu. Ya, gitu. Jadinya kemenangan hari ini seharusnya bisa dirasakan dengan euforia yang menyenangkan, tetapi ya jadi agak hambar karena ada insiden ini. Karena ini menjadi trauma seperti yang terjadi di 2018. Saat itu kita menang 3-2 dengan comeback lewat golnya Bojan Malisik. Gol yang sangat ikonik, yang sangat memorable sampai sekarang. Euforianya saat itu kita sedang ada di puncak klasemen dan siap untuk meraih juara ya, karena kondisi tim lagi sangat bagus. Tetapi setelah lawan Persija ada insiden meninggalnya salah satu supporter saat itu, almarhum, yang terjadi ya karena kekerasan juga lah intinya gitu. Dan itu bikin kemenangan saat itu langsung drop, rasanya menjadi hambar. Persibnya dihukum, digembosi ya saat itu gitu ya, bisa dibilang. Tapi ya wajar juga karena ya hukumannya ini yang emang kurang adil ya saat itu gitu. Karena kenapa jadi pemain yang dihukum saat itu. Tapi kita nggak mau bahas itu ya, punten. Sorry, itu udah yang lalu, biarlah berlalu. Tetapi traumanya itu masih ada gitu. Ketika sedang lagi mental lagi oke, lagi naik, tetapi ternyata harus jadi hambar seperti itu. Poinnya itu ya, soal hambarnya, bukan membahas yang udah lalu. Karena yang udah lalu biarlah berlalu, saat itu kita nggak jadi juara juga gitu pada akhirnya. Oke, gitu dulu aja untuk review match pada pertandingan kali ini. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada salah kata, ada salah pendapat, ada salah pandangan, mohon diluruskan aja. Dan terkait match juga, Boboto bisa atau siapapun bisa tambahkan komentarnya di kolom komen terkait pertandingan hari ini, yang memang sebenarnya pertandingannya berjalan sangat seru. Dan wasit juga ya, wasit top, wasitnya dari Malaysia, banyak melakukan keputusan yang tegas tanpa kompromi, dan itu menjadi contoh banget untuk wasit-wasit yang lain. Semoga wasit seperti ini bisa terus ada di pertandingan Liga 1 seperti itu. Dan next match melawan Madura United pada tanggal 28, mudah-mudahan ada kabar baik, entah itu untuk yang luar lapangan maupun kabar baik dari dalam lapangan. DDS sehat, pemain fit, pemain siap, mentalnya bagus. Semoga selalu ada kabar baik seperti itu. Dan nanti kita ketemu lagi di review match melawan Madura. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe dan follow sosial media @matapersib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib selamanya.